Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bisnis konveksi. Apabila kita perhatikan sahabat-sahabat semuanya, di sekitar kita ataupun di antara kita ada sebuah bisnis konveksi yang memang maju, ada juga bisnis konveksi yang memang tumbang, berhenti, atau gulung tikar gitu kan, gulung tikar ya, menggulung tikar. Nah, kita akan membahasnya pada hari ini, kenapa sebuah konveksi bisa gulung tikar atau bisa udahan. Kita kasih judul mengapa konveksi bisa gagal atau gulung tikar gagal aja ya. Mengapa konveksi gagal? Teman-teman, yang namanya konveksi itu kan sebetulnya satu bisnis yang prospeknya itu bagus sebetulnya. Kenapa ya? Karena selagi manusia masih ada, masih hidup, pasti perlu pakaian kan, pasti perlu baju. Nah, makanya kemungkinan gagal itu sebetulnya sesuatu yang diakibatkan oleh kitanya selaku pebisnis konveksinya. Nah, saya mencatat itu kenapa sebuah konveksi bisa gagal, itu penyebabnya itu ada 3 hal yang utama, 3 hal yang penting. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwa produknya itu tidak sesuai, artinya tidak diterima oleh pasar ya. Pertama dari produk tidak sesuai. Nah, produk tidak sesuai itu maksudnya adalah bahwa produk yang dibuat oleh kita, oleh konveksi kita, tidak sesuai dengan keinginan pasar kita, tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Misalnya kita menerima pesanan nih, inginnya seperti bentuknya seperti A misalnya, oh ternyata yang kita buat adalah seperti B. Nah, itu penyebabnya macam-macam. Kira-kira penyebabnya apa aja tuh yang bisa menyebabkan seperti itu? Nah, itu salah satunya adalah informasi yang kurang jelas, kurang informasi. Nah, informasi kurang jelas itu juga kan banyak sebabnya. Bisa jadi kita yang kurang teliti dalam mendata, seperti itu ya. Misalnya dari konsumen ingin warna putih, ternyata kita tulisnya warnanya salah. Atau jenis bahannya, atau modelnya, kekurang telitian dari kita, kekurang jelasan mendata dari kita. Nah, salah satu sebab itu yang bisa menyebabkan produk kita tidak sesuai. Nah, makanya kita nih selaku yang mengelola konveksi, kita harus bisa menjadi penanya yang baik. Bisa menggali kebutuhannya apa, menanyakan desainnya yang jelas, spesifikasinya yang jelas, itu penting banget agar produk kita bisa sesuai dengan harapan mereka. Nah, kemudian juga pendataan dari kita, misalnya ada konsumen menyampaikan A, B, C, D, nah kita juga harus bisa mendatanya yang jelas. Baik itu dari jenisnya, modelnya, tanggal selesainya, kapan, anak-anak untuk dipakai acara. Kemudian juga apakah ukurannya itu ukuran dewasa, atau ukuran anak-anak, atau ukurannya ibu-ibu, bapak-bapak kan kadang-kadang berbeda. Itu harus jelas sehingga produknya akan sesuai. Kalau produknya tidak sesuai kan akan ditolak. Kalau untuk yang sifatnya pesanan, berarti pesanannya akan dikembalikan kan. Harusnya misalnya untuk bapak-bapak dibuatnya untuk ibu-ibu yang nggak mau pakai apa ya, seperti itu. Atau juga yang misalnya produknya mas produk yang membuatnya ke pasar bebas, membuat produk kemudian dijual. Nah, itu juga sebaiknya kita bisa menganalisa kebutuhan pasarnya apa. Jangan sampai kita membuat baju yang sebanyak-banyaknya dengan model tertentu, ternyata pasar yang kita tuju tidak menghendaki, tidak menyerap pasarnya.
karena sudah tidak musim lagi misalnya bajunya seperti itu. Nah ini salah satu penyebabnya produknya tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dengan keinginan pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah bisa membuat produknya nih yang bagus, kualitasnya oke. Tapi ternyata kitanya salah sasaran. Kitanya salah pasar. Ini yang kedua. Yang kedua adalah salah pasar. Nah, salah pasar. Salah pasar itu sebaiknya sahabat-sahabat semuanya, di saat kita akan membangun sebuah konveksi atau membuat suatu produk, itu kita harus bisa mencari segmentasi pasar. Misalnya kita akan membidiknya pasar anak-anak, atau pasarnya kita akan memenuhi kebutuhan baju muslim misalnya, bapak-bapak atau perempuan. Nah, kita harus sesuai apa yang kita produksi dengan pasar yang akan kita bidik. Nah, kebanyakan di antara pengusaha konveksi itu tidak membidik pasarnya dulu. Yang membuat aja nggak tahu pasarnya mau dijualnya kemana. Nah, baiknya sebelum kita memulai, kita memiliki tujuan pasarnya. Atau gimana kita yang sudah berjalan ini konveksinya, ya nggak apa-apa, tinggal diperbaiki aja, membidik pasarnya kembali. Jadi kita akan mengkhususkan memproduksi sesuatu. Kenapa? Karena kalau kita pasarnya tidak jelas, pertama menjualnya tidak jelas, kedua yang dibuatnya juga itu akan tidak jelas. Ini kita mau bikin yang mana, bikin apa gitu. Enaknya, bagusnya kita memiliki pasar yang jelas. Jangan sampai salah sasaran, salah pasar. Kita keahliannya membuat baju muslim, dijualnya kepada para olahragawan. Masa olahragawan pakai baju kami, kan seperti itu. Atau sebaliknya, menawarkannya kepada ibu-ibu yang muslim, kitanya produksinya baju renang. Masa baju pantai, kan nggak muslim. Nah, harusnya kita sasarannya itu jelas. Jadi, karena kemampuan konveksi itu kan terbatas, tidak mungkin ahli di dalam semua bidang, maka kita harus memilih segmentasi yang pasti, yang jelas. Seperti misalnya seperti konveksi kami nih, Tektona, itu rata-rata membidiknya adalah pakaian seragam, pakaian dinas seperti itu. Nggak akan menggarap pakaian baju renang, baju muslim, karena memang keahliannya juga beda-beda. Nah, artinya bapak-bapak nih atau teteh-teteh yang bergerak di bidang konveksi harus memiliki pasar yang jelas. Kalau kita sering baca buku tentang pemasaran, itu ada segmentasi pasar, kan? Segmentasi pasar, pasarnya yang mana. Itu yang kedua. Banyak sekali yang salah pasarnya. Seperti itu. Dan yang ketiga, misalnya pasarnya sudah jelas, sudah dibidik, kemudian produknya juga sudah bagus, tapi dia tidak memiliki strategi, tidak punya strategi. Nah, ini penyebab yang ketiga. Nah, strategi itu apa? Strategi itu adalah cara atau siasat ya. Kalau dalam perang itu siasat ya, teknik. Tekniknya di dalam bidang apa ya? Semuanya. Bidang keuangannya, bidang pemasarannya, bidang memproduksinya, itu harus punya strategi. Nah, kebanyakan ada beberapa sahabat kita yang memiliki konveksi, produksinya sudah bagus, pasarnya sudah ada, tapi tidak memiliki strategi. Misalnya strategi dalam pemasaran. Dalam pemasaran itu kan banyak hal yang dipelajari ya, seperti misalnya bagaimana cara agar si produk itu terlihat menarik, seperti itu. Bagaimana agar dikenal. Kadang-kadang produknya bagus tapi tidak dikenal oleh calon konsumen kita, konsumen nggak akan beli. Sebaik apapun produknya, kalau strategi pemasarannya kurang bagus, ya tetap aja nggak dikenal. Kita nih punya produk yang bagus dibandingkan yang lain,
tapi lakunya laku orang lain, padahal produknya tidak sebaik kita karena dia memiliki strategi pemasaran yang bagus. Misalnya iklannya bagus, cara mengenalkannya bagus, cara promosinya juga oke. Nah, itu akan lebih dikenal. Karena kita juga kan sering menemui ya produk A tidak bagus-bagus amat, tapi kok laku gitu ya. Tapi produk B mah bagus sih, lebih bagus, tapi tidak laku karena tidak dikenal. Nah, artinya harus memiliki strategi. Jadi ketiga faktor ini yang bisa menyebabkan kenapa sebuah konveksi bisa gagal. Nah, artinya kita nih yang sama-sama bergerak di bidang konveksi, kita harus sekali produksinya bagus, sesuai, kemudian juga pasarnya jelas, dan milikilah strategi. Nah, salah satu untuk meningkatkan strategi yaitu banyak-banyaknya belajar. Banyak-banyaklah belajar. Salah satu cara untuk belajar ya seperti ini. Kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan konveksi kita semuanya. Itu. Nah, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa menjadi bekal untuk kita untuk kemajuan konveksi kita. Yuk kita perbaiki strateginya agar konveksi kita semakin maju dan berkembang. Pertemuan kali ini hanya itu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih.